Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Tadi saya sudah kenalkan, jadi saya langsung saja. Mungkin saya lewat materi yang ada ya. Saya share dulu screen. Nah, materi ini sebenarnya yang punya ya materi ini cuma pointer ya, jadi lebih banyak dari dari omongan mungkin ya. Nah, nanti mungkin dari panitia tadi mengatakan bahwa di WhatsApp ya, bahwa materi dulu lalu nanti tanya jawab seperti itu. Tapi pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis di chat supaya nanti bisa moderatornya bisa menginformasikan ke saya. Nah, dahuluan ya. Jadi ini file ini campur sebenarnya antara street photography dengan human interest karena overlap ya. Bahkan sebenarnya dengan portrait pun kadang bisa overlap ya. Dan juga dengan foto jurnalistik kadang juga overlap ya. Jadi sebenarnya dalam fotografi itu kita nggak usah terpaku pada genre, tapi kalau tahu itu lebih bagus supaya tidak memalukan kalau ditanya orang. Ya. Jadi street fotografi itu harus candid dan di public area. Ya, jadi kalau diatur-atur itu sudah bukan street fotografi. Jadi street fotografi tidak hanya di jalanan ya, tapi awalnya memang orang motret di jalanan ya, yang namanya bresong itu Bapak street fotografi juga Bapak fotojurnalis itu awalnya motret di perjalanan kemana selalu bawa kamera gitu. Nah itu jadilah street fotografi. Jadi street fotografi itu bisa apa saja, apapun, tidak hanya manusia, tapi harus di public area dan harus candid. Ya. Sehingga untuk dijual itu paling susah, ya, paling susah. Ya. Dan juga itu paling gampang sekali punya masalah hukum, karena mungkin orangnya tidak mau difoto dan sebagainya. Padahal zaman sekarang orang gampang sekali mempublish lewat media sosial. Ya. Nah, sedangkan kalau human interest itu jenis fotografi tentang manusia, jadi yang penting ada manusia dan ada aktivitas, ada interaksi dengan lingkungan dan untuk kenyamanan hidup lah ya. Jadi itu bisa bekerja karena nanti menghasilkan sesuatu yang hidup jadi lebih nyaman lah, itu cita-citanya ya, untuk hidup pokoknya. Berolahraga itu juga bisa. Sehingga ini bisa dibilang bahwa hanya di situ. Kalau yang human interest harus manusia dan itu aktivitas ya, yang punya interaksi dengan lingkungannya ya, untuk kehidupannya. Kalau candid apapun bisa di jalanan asal candid ya kalau street photo. Mungkin ada juga overlap dengan portrait ya, portrait. Nah, portrait sendiri itu definisinya berkembang terus ya. Mungkin nanti juga akan berkembang lagi. Jadi portrait itu sebenarnya adalah profil dari sesuatu. Nah, kalau foto Anda itu bisa menceritakan sesuatu sebagai profil, itu adalah portrait. Itu garis besarnya seperti itu. Ini contoh ya. Contoh dari Dari foto yang bisa menjadi portrait, bisa menjadi street fotografi, bisa human interest ya. Ini karena ini kondektur, ini foto lama ya. Kondektur kereta api sedang bertugas, ini ada elemen-elemen yang bisa menunjukkan bahwa dia kondektur ya. Ada tiket, ada topi, ada logo ya. Sehingga kereta api di mana nih Pak Pinto? Halo? Ya, kereta api di mana nih Pak Pinto?
Ini dulu saya kereta api dari Bogor ke Sukabumi. Oh iya iya. Ya, dari Bogor ke Sukabumi. Waktu itu Kak, saya dan teman-teman mengadakan gathering di Gunung Walat. Nah, ini naik kereta ini. Seperti itu. Nah, sekarang apa dan bagaimana ya tentang street ya? Itu ada hukum, ada alat dan teknisnya, ada waktu dan tempat, terus berburunya, terus ya perhatikan keamanan, tapi yang paling penting dilakukan. Ya. Contoh street ini harus ada orang, ini ada kebetulan di warung ini zaman dulu, maaf ya, ngamen gratis kecuali soimah. Ini street foto. Dan ada orang jualan ini di museum ya di Jakarta itu juga seperti itu. Ini di pasar Beringharjo dini hari ya. Bapak nunggu pembeli. Contohnya seperti itu. Hukum ya. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa paling mudah berbenturan dengan hukum ya, baik yang tertulis maupun tidak ya. Itu terutama karena hampir mustahil bisa mendapat model rilis atau persetujuan dari yang difoto itu dalam bentuk tertulis atau properti rilis dari benda-benda yang tampak dalam foto yang perlu izin kemudian ada persetujuan ya. Karena mungkin yang kita foto itu hanya ketemu sekali di jalan gitu. Jadi susah sekali seperti itu. Jadi nah ini Pak Pinoga ya. Kebetulan materinya hampir sama nih, kebetulan saya potong aja nih Pak supaya ini ya, kebetulan ada pertanyaan nih dari Mbak Ayu mengatakan bahwa untuk street fotografi berarti kena properti orang, kendaraan orang, atau bahkan ada orang yang terpotret. Ya. Apakah kita harus minta izin mereka dulu bila bisa untuk bisa diupload ke medsos, gitu Pak? Nah, kalau street fotografi sebenarnya on your own risk ya istilahnya. Jadi orang mau upload atau enggak itu terserah mereka, tapi biasanya tidak pakai izin. Artinya diperkirakan saja ini orang tidak akan bermasalah ya enggak masalah. Ya. Tapi kalau human interest itu saya motret selalu minta izin. Kalau street fotografi pun, kalau saya masih mampu nanti bilang bahwa tadi saya foto, boleh nggak kalau saya upload? Itu saya juga minta izin. Kalau misalnya nggak boleh, ya saya nggak akan upload. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya izin dulu. Jadi kalau human interest kan bisa misalnya di pasar ya, saya izin, Pak, Bu, nanti saya foto mau nggak? Biasanya mereka akan tanya, saya dibayar nggak? Enggak. Kalau boleh saya foto. Kalau dia mau ya nanti saya jalan-jalan lagi, nanti saya motret-motret di situ, mungkin dia akan wajar. Tidak aktingnya itu tidak kaku dan sebagainya, wajar, udah wajar. Syukur kalau untuk yang human interest itu kita udah kenalin dulu orangnya, ngobrol, mau tahu jadi orangnya sebenarnya seperti ini, sehingga yang mau kita ceritakan itu pas, tidak meleset. Karena human interest itu menceritakan tentang manusia dan kegiatannya. Ternyata yang dia lakukan itu bukan kebiasaan dia atau bukan sifat dasar dia ya, itu akan meleset. Itu kalau sampai dipublish juga kasihan orangnya. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Halo? Iya Pak, monggo. Ya Pak, itu sama juga dengan pertanyaan Mbak Nur Mumtahana tadi ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Monggo dilanjut Pak. Oke. Alat itu yang penting kamera praktis dan samar. Artinya apa? Tidak terlalu menarik perhatian karena bisa bahaya dan sebagainya ya. Jadi ada sebagian orang yang bersikeras bahwa kamera untuk street fotografi harus
lensanya fix, kameranya kecil dan sebagainya. Nah, kalau punyanya kamera besar ngapain gitu loh. Bahkan ada yang pakai medium format itu motretin di jalanan dapat apa? Street fotografi juga nggak masalah. Nah, kemudian kenapa kameranya harus lensa fix? Nah, dulu itu zaman Bresong motret-motret itu memang lensanya tidak ada lensa zoom. Nah, sekarang ada zoom, ngapain nggak dipakai? Itu menurut saya boleh-boleh saja. Selama kita bisa nyaman, orang yang difoto juga nyaman, itu tidak ada masalah. Ya. Ada yang tanya nggak di sini? Kalau nggak saya teruskan. Oke. Nah, settingnya sebaiknya seperti apa? Ya. Halo? Iya, monggo Pak. Oh ya. Pertanyaannya belum ada, bisa dilanjut. Nah, street fotografi itu mementingkan isi ya, kandungan isi, bukan teknisnya. Sehingga orang bilang kalau ISO tinggi nanti noise ya nggak masalah. Why not? Noise ya. Jadi jangan cuma berhenti sampai why, tapi why not? Ya. Jadi kita pasang biasanya di ISO tinggi ya, supaya bisa dapat aperture sempit, tapi shutter speed masih cepat. Ya. Apalagi kamera sekarang ISO-nya bisa sangat sangat tinggi ya, sudah nggak masalah lagi. Atau bahkan pakai ISO yang automatic, dia akan setting sendiri, cuma kita batasin sampai batas berapa yang menurut kita hasilnya masih bisa diterima ya, artinya secara kualitas masih masuk ke selera kita ya, atau spek yang kita inginkan seperti itu. Jadi jangan takut Pak ya, naikin ISO Pak ya. Ya, jangan takut. Apalagi kamera sekarang yang udah bagus-bagus ya Pak ISO-nya. Ya, ISO tinggi gitu, sudah nggak masalah ya. Cuma kalau di tempat yang sangat terang ya ISO-nya, ISO tinggi itu dalam arti tanda petik ya, ISO yang masih memungkinkan aperture yang sempit, cukup sempit, tapi shutternya cepat. Kecuali kita mau merekam efek gerak, nah itu kita baru ganti ISO yang lebih rendah ya, seperti itu. Ya. Kebetulan ada pertanyaan nih Pak, masalah ISO nih, Pak, dari Mas Aswin Budiarto, izin bertanya ke Pinto, batas noise yang menjadi batas wajar gitu Pak. Jadi batas wajar noise itu bagaimana gitu? Nah, batas wajar noise itu tergantung masing-masing. Kalau buat saya noise nggak ada masalah, selama foto saya masih bisa ada ceritanya, seperti itu. Jadi itu sangat tergantung orangnya. Atau kalau street fotografi kan sangat kecil kemungkinannya untuk dijual untuk sesuatu yang cetak dengan resolusi tinggi dan sebagainya, apalagi sekarang dengan apa-apa pakai internet online, kemudian cetak itu sudah menurun drastis, itu nggak terlalu bermasalah. Jadi ada orang yang masih mempermasalahkan noise ya, tapi untuk street fotografi sebenarnya nggak perlu. Ya. Bahkan kadang-kadang noise itu menambah dimensi baru ya Pak ya? Ya, betul. Bahkan kalau ada foto yang kurang fokus, saya misalnya kurang fokus, sedikit meleset lah, bukan karena shutter terlalu rendah ya, tapi kurang fokus. Itu saya ngatasinya di software itu saya kasih green, jadi kasih bintik-bintik, itu kesan blurnya akan hilang, seolah-olah itu tajam. Seperti itu. Oh iya, benar Pak. Ya. Nah, kemudian kalau kita bisa manual exposure itu kita set di manual exposure, karena lighting di satu tempat kalau kita berhenti ya itu umumnya tidak terlampau berubah drastis. Kalau kita pasang ke auto itu kita menghadap yang arah beda saja udah langsung berubah. Karena apa?
orang kadang bilang, wah ini kameranya ngaco ini, bohongin gitu. Padahal sebenarnya yang membohongi adalah yang bawa kamera, karena yang diminta oleh kamera untuk light meternya, tunjukkan ke saya yang nilainya Gray 50 ya, Gray 18% atau RGB-nya itu 50%, jadi Gray tengah-tengah ya. Itu mana? Nah, kalau kita nunjukin ke tempat yang putih, itu kan bukan Gray. Sehingga dia, oh ini Gray-nya. Nah, nanti gambarnya akan dijadikan gelap, jadi Gray. Sehingga motret benda yang putih itu cenderung akan menggelap kalau kita otomatis. Ya. Nah, sehingga kita setting di satu tempat yang paling pas, lalu prefokus kira-kira berapa meter gitu, udah tinggal jepret-jepret toh. Kalau aperture sempit itu kemungkinan masih focusingnya lebar ya. Seperti itu. Ya. Ada yang tanya di sini? Iya, ya Pak. Ini mungkin nanti di materi selanjutnya nanti akan saya bacakan, Pak. Monggo dilanjut Pak materinya, Pak. Nah, kadang juga flash ya, pakai flash. Kalau memang perlu, mengapa tidak ya? Why not ya? Flash pasti juga akan menarik perhatian sekali di tempat umum pakai flash lah, bla 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 gitu. Tapi lama-lama orangnya juga akan cuek ya. Jadi ya kalau memang dibutuhkan flash ya pakai aja flash. Ya dengan risiko paling dikamplengi wong gitu. Ya seperti itu. Pernah nggak Pak? Ditamplengin pernah nggak Pak? Enggak lah. Saya kan gundul. langsung balik ya Pak. Dan ini jangan tergantung dengan alat ya. Jadi apapun pas adanya yang siap itu handphone ya pakai handphone ya. Sekarang handphone sudah bagus juga ya. Ini. Nah ini juga kebetulan ada yang bertanya nih Pak ya. tentang masalah menggunakan handphone. Jadi kalau mau tips motret pakai handphone seperti apa, dan kemudian ini juga ya itu, ini kebetulan pas saya materinya buat yang bertanya tadi tentang masalah handphone. Ya monggo Pak Pinto. Nah handphone itu umumnya semuanya otomatis dan mode penyimpanannya JPEG. Kalaupun dia bisa RAW itu hanya sampai ISO 800 umumnya. Nah, kalau pakai handphone karena kita nggak bisa setting apapun, ya kita harus paling penting itu belajar komposisinya. Lalu juga memahami bahwa exposure itu seperti apa. Sehingga kadang bahkan kita pas motret, wah kok jadi terlalu terang yang kita inginkan. Nah, itu sekarang kan sudah mode sentuh, mana yang pengen diukur, mana yang mau difokus. Ya cuma itu. Handphone sebenarnya sama, cuma juga kita harus perhatikan juga kalau di tempat yang cukup gelap, ya, walaupun handphone sekarang sudah mampu, tetap saja dia pasti larinya shutternya akan lambat, sehingga pada saat kita gelap ya kita harus setenang mungkin kameranya, tidak goyang, tidak tremor dan sebagainya. Nah, ada shutter lag itu Pak ya. Kenapa? Ada shutter lag itu ya kalau di handphone ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pakai handphone itu sering-sering belajar komposisi. Itu pasti hasilnya juga akan bagus. Seperti itu. Ya. Ini mungkin saya bacakan sedikit Pak. Ada yang bertanya dari Mas Rudi. Pak Pinto, semoga sehat selalu. Amin. Nah, jadi ini sepertinya sepakat kalau timing dan angle merupakan faktor yang utama. Ya. Saya mengakalinya dengan cara take video. Ya, kemudian lalu cari action yang baik, baru saya capture video tersebut menjadi picture. Nah, maaf kalau caranya kurang halal. Mohon masukannya, apakah cara tersebut diperkenankan, begitu Pak. Jadi dia ambil video dulu, kemudian setelah video ada, kemudian dia ambil untuk foto. Nah itu bagaimana itu Pak? Itu tergantung kebutuhannya. Video sendiri itu punya aturan teknis, permintaan teknis ya.
bahwa shutter speed itu tidak boleh lebih dari 2 kali frame rate. Ya. Artinya kalau kita pakai frame rate 25 frame per second, itu maksimumnya cuma 50, 1/50 second. Nah, kalau kita pakai yang 50 frame per second atau 50p, itu sampai 100. Nah, kalau dengan video sangat beda dengan foto. Video itu merekam seluruh transisi pergerakan dan sebagainya. Sehingga kalau kamera itu bergerak untuk merekam itu, dia tidak statis dan yang direkam pun bergerak. Itu kalau videonya benar, ambilnya benar, dia pasti frame per frame-nya blur. Agak blur. Nah, nggak tahu kalau pakai handphone dia speed-nya ngaco ya nggak tahu ya. Tapi kalau dia melebih dari 2 kali, kalau disetel akan flicker, lap gitu, karena ada bagian yang tidak terekam. Padahal di video itu salah satunya dia harus merekam transisinya, sehingga ada blurnya sedikit. Begitu digabung dijalankan, dia akan tajam. Makanya di Hollywood pun itu still photographer dalam produksi film tetap digunakan saat zaman dulu butuh bikin poster dan sebagainya untuk memastikan bahwa gambarnya tajam, tidak blur. Ya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi boleh-boleh saja. Kalau untuk web dan sebagainya dengan 4K, dengan Full HD itu sudah cukup, sangat cukup, sehingga diambil pakai video pun nggak masalah, menurut saya ya. Oke, baik Pak Pinto, terima kasih. Ya, monggo dilanjut Pak. Nah, kalau dalam street fotografi itu kita punya lensa yang sudut lebar itu sangat enak, karena kadang yang difoto itu nggak sadar bahwa dia ikut rekam. Contohnya ini, orangnya seolah-olah nggak tahu bahwa dia akan masuk, karena lensanya itu menghadap di tengah sini, itu dia jauh di kanan gitu, sehingga orangnya juga akan wajar-wajar aja. Dan bahkan untuk orang-orang yang ini bagus banget di foto tapi orangnya kok kayaknya nggak begitu suka, terus ya bilang aja, saya motret sini boleh nggak, sambil nunjuk di tempat yang menurut dia nggak kerekam. Oh boleh, foto di situ, orangnya akan ikut ke foto. Itu pakai sudut lebar ya. Ini 16 mili pakai full frame, jadi sangat lebar ya. Keren Pak. Nah ini pakai tele. Nah, kalau enggak tele itu mana mungkin bisa ngambil candid seperti ini, agak jauh kan ini. Jadi orang baru selfie. Ini mungkin orangnya siapa tahu ikut juga, ini cowoknya ini, anak gelangan juga itu. Oke. Waktu dan tempat ya. Nah, jadi kalau kita mau hunting street photo itu tentukan waktunya. Ya, ada 2 hal ya. Kalau siang itu akan banyak tempat yang banyak orang. Malam akan terbatas yang kita bisa datangi, bisa kita foto. Tapi biasanya bisa dapat foto-foto yang tidak umum ya, yang jarang dilihat orang. Salah satu kunci foto kita menarik itu ya, kalau secara komposisi dan teknis sudah tepat, itu adalah memotret yang tidak umum, yang jarang dilihat mata normal. Itu akan menarik biasanya. Ya. Nah, yang pasti kalau kita street fotografi itu supaya banyak kegiatan dan sebagainya ya, cari yang banyak pengunjung sehingga di situ banyak kegiatan. Ya. Ini contohnya pasar ya, Pasar Beringharjo. Ini juga ya, jalan pakai sudut lebar. Ini di Tugu, kemudian saya sertakan landmark Jogja waktu itu ya, belum dikasih pagar, ini ada Tugu ya di latar belakang sana. Ini bisa human interest karena dia sedang bekerja dan sebagainya. Lalu perhatikan sekeliling. Biasanya orang motret panggung itu hanya terfokus pada artisnya.
Padahal penontonnya juga kadang-kadang menarik. Ini ada anak kecil, ya, kagum ini almarhum Leo Chris. Iya, ya. Menarik sekali, Pak. Ya, ini juga apa kereta api, ya, kereta ekonomi waktu itu. Sekarang udah nggak ada nih Pak ya? Iya, kayaknya. Nah, apa ini juga ada kucing yang nekat di tengah jalan. Gitu. Jadi kadang orang takut yang ekstrim ya, ini saya nggak masalah. Nah, berburu ya. Jadi perlu ditekankan ya, subjek maupun objek street fotografi itu bukan hanya manusia ya, tapi umumnya berhubungan dengan keseharian manusia. Yang perlu diperhatikan itu satu, berbaur dan wajar ya. Dan kamera selalu siap, kalau bisa matikan display supaya orang nggak tahu bahwa itu kita sedang motret. Kadang-kadang kita berhenti untuk menunggu sesuatu. Ya. Jangan pedulikan pandangan orang, misalnya ngapain sih gini ya, cuek aja ya. Tapi tetap harus respect ya. Nah, ini yang penting, salah satunya utamakan cerita dan komposisi dari kualitas teknis. Kalaupun blur karena goyang dan sebagainya, asal ceritanya masih bisa dirasakan orang, itu nggak masalah. Lalu cari juxtapose ya, itu sesuatu yang bertentangan dan sebagainya, itu biasanya sesuatu yang akan menarik. Dan juga ketidakwajaran itu juga akan menarik. Yang seperti saya katakan tadi, jarang dilihat orang, jarang diketahui orang, itu tidak wajar, itu termasuk ya. Kemudian cari yang mungkin akan punah. Wah, itu termasuk kereta tadi Pak ya? Ya, yang akan punah kita rekam. Bahkan mungkin hal yang baru, misalnya orang bangun sesuatu itu difoto. Nah, nanti itu sudah ada, itu menjadi bagian dari sejarah. Misalnya bikin tol katakanlah, dulunya nggak ada jalan tol, itu jadi jalan tol. Nah, itu jadi bagian dari sejarah. Termasuk jembatan Pundong Pak ya? Nah, kemudian ekspresi dan tatapan mata, tapi ekspresi tidak harus kelihatan mata sih. Yang penting bahasa tubuhnya itu sudah bisa dirasakan. Nah, pada saat pakai lensa sudut lebar, ya sedekat mungkin karena akan melihat lingkungannya tetap kelihatan. Ya. Juga buat beberapa frame yang berhubungan itu nanti bisa menjadi story ya, foto yang bercerita. Zaman sekarang tren foto untuk jurnalistik gitu, ya, itu tidak lagi single foto, tapi harus story foto. Jadi foto banyak yang bisa bercerita. Ya. Buat frame-frame yang berhubungan juga bisa. Berhubungan itu tidak harus di satu tempat. Ya. Nanti mungkin ada contoh di belakangnya. Cari juga yang tanpa manusia, tapi kita juga harus selektif supaya kita tidak punya banyak sampah file. Ya. Nanti milihnya di hard disk itu setengah mati. Kadang-kadang wah ini apaan ini gitu kan, ya nggak ini banget ya. Lain halnya kalau orang-orang seumur saya, orang yang ngalami zaman film itu pasti sangat selektif karena dulu satu roll film itu hanya 36. Jadi one kill one shot itu harus one shot one kill itu harus selalu seperti itu. Kalau enggak ya boros juga. Apa? Iya Pak, one shoot one kill. Ya. Kalau saya kadang-kadang one shoot one deal Pak. Nah itu enaknya zaman sekarang hasilnya bisa langsung dilihat. Cuma rasa apa ya bahasa Jawanya, deg-degannya itu nggak ada. Iya. Kalau zaman dulu ini jadi nggak ya, yang itu jadi nggak ya, itu masih ini. Kalau sekarang apalagi pakai tripod, cepret gitu, waduh ini meleset sedikit, geser dikit, ingat. Tapi kalau handheld meleset dikit tadi posisinya seberapa sih, nyari-nyari lagi ya. Kadang-kadang butuh tripod juga. Bahkan street fotografi pun bisa ditaruh gitu, terus tinggal cepret seolah-olah nggak ngeliatin siapa-siapa, tapi tangannya mijitin shutter terus gitu bisa. Sambil tidur juga udah pencet shutter itu Pak.
Ya, betul. Berbaur dan wajar ya. Jadi jangan menjadi elang di antara bangau ya. Bubar di situ nanti. Nah, jadi ada orang jualan gini, saya pengen motret ya ikut pesen gitu ya, foto-foto dari berbagai angle yang seolah-olah tidak motret. Nah, itu akhirnya bisa dapat file. Ya, dan biasakan belajar blind shot ya, blind. Jadi kita hafalkan sudut dari lensa kamera kita berapa. Ini kalau saya putar segini, area yang kena berapa, jaraknya segini, area yang kena. Sehingga kita dengan mudah di bawah kaki mau diangkat ke atas itu enggak ada masalah. Ya. Nah, matikan display juga harus cepat ya. Kejadian-kejadian seperti ini kan tidak lama biasanya. Berat ini juga sebentar lagi mungkin telepon seperti ini sudah punah kan. Di sini sudah nggak ada yang berfungsi. Nah, ini mumpung ada yang masih ada gitu ya. Kebetulan ada orang yang motret, ada bayangannya, jadi secara komposisi menarik. Kemudian ada lokasinya ketahuan di mana, ya saya motret gitu. Ya, komplit sudah. Orang nggak akan tanya lagi ini 5W sapu buahnya kapan itu, di mana dan sebagainya udah lengkap. Ya. Nah, kadang kita berhenti. Oh ini kelihatannya menarik. Ini saya motret ini, anak ini setiap kali mau saya foto dia lari masuk. Ini di suatu pameran lari masuk. Terus saya tunggu duduk itu seolah-olah saya nggak motret dia. Kamera saya cangklong gitu, tapi tangan di shutter. Sudah saya fokus. Ya. Begitu dia nongol saya foto, walaupun dia dengan cepat menutup kain itu. Ya. Aman Pak, nggak nangis ya Pak ya? Enggak nangis. Seperti itu. Ini juga kalau di pasar ini pasar jajanan di Jalan Magelang ya, bukan di Jogja. Itu juga di situ kamu ngapain sih gini kok duduk gini apa Bu, saya daripada malam-malam nggak bisa tidur gitu, tapi dapat foto banyak juga di sini. Respect ya, saya merespek orang-orang yang patut untuk mendapatkan respect. Ini orang kencing di sudut seperti ini, bukan tempat dia dan sebagainya, bukan WC. Saya rekam karena saya kurang refleks dengan orang ini. Tapi tetap saja saya usahakan wajahnya nggak kelihatan. Saya hanya mau menunjukkan bahwa dia melakukan hal yang kurang pas. Ya. Jadi, tapi kalau untuk pengemis saya dengan enak akan motret karena dia aktor. Nah, kalau dia aktor sangat mungkin dia adalah public figure ya. Public figure itu difoto dimanapun boleh, nggak perlu model rilis pun boleh, selama di tempat umum. Jadi kalau di tempat umum itu kita bebas Pak ya, mau motret ya. Public figure ya. Kalau orang umum ya nggak tentu bebas. Oh ya. Nah, bahkan kendaraan pun ada di luar negeri kan kadang nggak boleh difoto orang. Iya. Ya, seperti itu. Lalu seperti dikatakan tadi, utamakan cerita dan komposisi daripada teknis ya. Ini kalaupun pakai handphone ya nggak masalah. Ini ada poster di tembok ya. Kok disobek-sobek gini lumayan menarik, ini saya foto gitu. Ya. Nah, juxta juga ya, yang saling bertentangan ya, ini nenek-nenek, ini anak muda, baju tradisional, ini seragam, ya, seragam sekolah, ini kayu, ini besi, ya. Ini jadi ada seolah-olah ada dua pihak yang saling bertentangan seperti itu. Ya, bertentangannya itu bisa tua muda, triangle ya. Gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, cari ketidakwajaran. Jadi kita jarang sekali melihat sesuatu dengan upside down ya, kepala kita di bawah ya, salto jungkel gitu, nggak pernah ya. Nah ini foto sebenarnya saya memotret orang sepedaan kan, tapi kebetulan
tempat yang dia lewati basah karena gerimis, habis hujan masih gerimis. Nah itu refleksinya kok menarik. Saya foto, lalu saya balik. Nah, itu menjadi tidak wajar kan. Orang jarang melihat di alam itu dengan cara terbalik ya. Kecuali mungkin baru teler terus gitu ya. Seperti itu. Ya, itu. Jadi ketidakwajaran. Nah, ini yang mungkin punah itu seperti tadi ya. Ini kebetulan sekali ini di stasiun stasiun kota Jakarta ya. Ada anak baru mainan handphone. Ini saya nggak kenal juga ini siapa. Pas di bawah telepon umum. Nah, cepat saya foto sebelum dia pergi. Karena atasnya telepon umum yang sudah punah. Itu sayang handphonenya kurang jelas ya. Tapi bisa ditulis di caption sebenarnya dia sedang ngapain kan bisa. Pada saat foto kita kurang jelas ya, kurang lengkap 5W1H-nya kita tambahi di caption. Iya, iya. Nah, cari ekspresi ya, tatapan mata. Saya bawa nenteng kamera gini orang pas nggak tahu nyocokin apa itu. Tak foto atau ngeliatin itu. Nah, ini ngeliatin protes kaget ini Pak. Lihatin. Gitu ya. Ini juga ya ada orang ini tidur ini di Ambarukmo. Malamnya harus pentas dan sebagainya. Ini dia habis apa? Besoknya dia pasang ini cek ini dan sebagainya, kelelahan tidur kayak gitu. Ini mau pentas ya? Ya betul. Ini mungkin orangnya ikut webinar nggak ini? Siapa tahu ya. Yang ikut webinar Rashen di Jakarta, dia tidur di ini awas setrum bahaya itu. Karena nunggu kereta. Nah, kemudian tanpa manusia ini perumahan ya di Surabaya ini kan nggak wajar ya. Ini melanggar hukum tentunya ya dengan kabel listrik seperti ini terlalu dekat dengan rumah ya, yang bangun perumahan itu nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, menunggu dan selektif itu penting juga. Ini di dalam kereta. Wah ini nanti pasti lewat Monas ya. Itu saya tunggu sampai kelihatan Monasnya, sehingga ini di mananya sudah diceritakan di situ. Wah benar Pak, benar. Nah, bolak-balik. Nah ini belum ini juga nih nunggu Monas nih. Ya ini ada Monasnya kan, jadi orang tahu Jakarta. Berarti mau masuk ini ya stasiun apa itu? Gambir. Oh Gambir, ya. Ya. Mau lewat Gambir. Nah keamanan ya. Jadi yang penting aman buat kita, sehingga salah satunya itu kita harus bawa teman. Syukur yang teman yang agak sangar gitu, orang takut kalau mau ganggu kita, atau mungkin digundul seperti saya ini. Ya. Jadi ada penyebab musibah itu bisa manusia, misalnya tindak kriminal ya, atau marah, atau lalai. Lalai itu misalnya pakai motor remnya blong kan bisa nabrak kita kan. Iya. Binatang misalnya ada anjing yang nyerang, penularan penyakit dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati dan makanya butuh riset juga. Sebenarnya riset itu kita bisa lewat web, tapi ini bisa tanya-tanya ya. Dan kondisi tempat ya, itu bisa di alat transport ya, kita naik kereta, naik truk itu bisa tidak aman juga kan. Atau kita masuk bangunan rapuh ya. Nah, yang susah itu adalah faktor alam, cuaca gitu misalnya, atau bahkan bencana alam itu kita nggak bisa menghindari, tapi ya harus kita perkirakan lah seperti itu. Nah, kelebihan ada teman itu kalau ada apa-apa itu dia bisa bantu atau bisa
memberitahu orang yang lain atau bahkan setidaknya bisa menolong. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak ikut celaka. Kalau ikut celaka ya wes. Ya. Namanya ini Pak, sakit bersama. Ya, betul. Tapi Pak Pinto ada yang pernah mengalami musibah yang mungkin sangat berkesan gitu Pak, musibahnya Pak? Musibahnya pernah ya, waktu itu saya mau jalan, mau hunting ya sama temen itu jam 2 pagi ini. Dia ngajak pergi gini-gini, oke. Lalu duduk dulu di rumah. Dia lalu asik buka laptop. Saya tunggu enggak mau berangkat. Oh sebentar. Akhirnya saya ngecas kamera, baterai ya. Nah pas baru ngecas sebentar itu, ayo berangkat. Nah, saya langsung shout as kan, sampai ke tempatnya itu turun itu langsung ketawa saya karena apa? Kamera itu bolong melompong, baterainya nggak ada. Nah itu musibah yang paling, aduh. Udah sama dengan nggak bawa jiwa ya Pak ya. Iya itu kan ya, memang dicas pakai apa kalau nggak ada baterainya. Itu kamera lama soalnya. Iya Pak. Nah, yang penting lakukan ya. Semua teori kalau nggak dilakukan ya percuma. Nah ini ada contoh-contoh ya foto ya. Itu modelnya habis ya. Ini bisa street fotografi, bisa human interest, bisa portrait ya. Portrait tentang pelancong, portrait tentang dan rumah singgah yang sederhana ini. Stiker-stikernya banyak sekali, itu menunjukkan ini sering dikunjungi orang backpacker ya dan sebagainya. Human interest karena ini berkegiatan untuk kehidupan mereka dengan lingkungan, berinteraksi juga. Street foto karena saya candid seperti itu. Ini juga ya ekspresi wajar ya, wajar pakai sudut lebar. Ini pakai handphone di ferry ya, kapal penyeberangan. Nah pakai handphone itu kemenangannya adalah dia tidak terlampau menarik perhatian. Kita duduk seolah-olah kita baru browsing, tapi cepret-cepret. Gitu. Pakai tele ya di sungai di Lapa Intan. Nah, mungkin kalau nggak pakai tele dapat. Ini di Beringharjo. Ini orangnya tahunya saya motret ayamnya, tapi orangnya masuk ya karena sudut lebar. Toko, mall ya, tutup, itu biasanya ada pergerakan yang satu arah ya, keluar semua itu kadang juga menarik. Ya. Contohnya biasa-biasa aja. Ini lawan arus itu Pak. Kenapa? Ini eskalator mati. Eskalatornya mati. Ya. Nggak orang akan kaki dari bawah. Ya. Ini malam hari di Malioboro ada orang pulang ya. Nah, akan beda dengan siang hari ya. Kemudian anak-anak ya, foto seperti ini kadang bisa di-ban orang karena ini ada unsur telanjang ya, walaupun anak-anak di beberapa negara bisa di-ban ya. Ini ya, hanya di untuk sosial media sekarang lebih ketat Pak ya. Iya. Ini hanya sekedar contoh untuk lingkungan sendiri aja ya, bahwa seperti ini bisa di-ban. Tadinya ini saya mau ganti yang lain, tapi ini sekalian untuk bahwa motret seperti ini harus hati-hati karena banyak yang tidak bisa terima. Iya. Saya hanya menunjukkan bahwa salah satu tempat yang banyak anak-anak adalah sungai, ya, habis sekolah dan sebagainya. Atau mungkin anak-anak pantai itu di pantai, anak-anak sekitar anak nelayan dan sebagainya itu main-mainnya di pantai dan sebagainya. Atau di taman. Nah, pasar khusus misalnya dia hanya pasar satwa dan sebagainya. Itu banyak pernik-pernik yang bisa menarik juga.
berbaur ya. Saya ikut duduk di tempat ini, ibu-ibu jualan jajanan ini. Ini juga berbaur dengan pembeli. Nah, ini harus respon cepat karena dia motret seperti ini juga nggak lama. Nah, di sini banyak juga orang yang motret. Ini juga mobil ada hujan kebetulan airnya itu ngelihat di depannya itu baru pada turun itu. Ini dari dalam mobil ya Pak ya? Iya betul. Itu pakai handphone juga. Nah ini ini bisa karena ini di public space ya, candid, tapi ini juga bisa human interest. Nah, juga saya menunggu juga pada momen puncaknya anak ini loncat ya, adiknya udah loncat di kena orang tuanya. Nah zaman sekarang kamera shutternya itu bisa continue cepat sekali, itu mungkin jauh lebih mudah, tapi buangnya file nanti yang susah ya, peret gitu kan. Kemungkinan bisa. Kalau zaman dulu hanya 6 frame per second, kalau continue malah kadang meleset. Jadi mending tunggu pas, paling pas foto. Jadi kalau shutternya itu continuousnya masih di bawah 10 frame per second, mending nunggu. Gitu. Sampai pas. Kalau sudah di atas 10 itu bisa dijahit istilahnya ya. Gitu. Itu pilih mesti sangat mungkin dapat. Iya benar. Nah, ini Pak, shutternya udah dikira-kira dia freeze karena saya pengen freeze juga. Seolah-olah levitasi kan anak ini ya, terbang ya. Iya. Bisa terbang. Nah ini pengemis juga saya. Nggak apa-apa. Karena dia artis ya. Oke, kita selingin dengan pertanyaan Pak Pinto. Oh boleh, boleh. Ya. Oke, ini cukup banyak nih yang bertanya. Sebentar saya indikan dulu ya. Saya pilihkan yang tadi. Sambil Pak Pinto mau minum dulu. Ya, ini. Nanti serot Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Saya gabung aja supaya ini ya, yang satu-satu tema. Ya. Ya, kalau ini ada pertanyaan juga dari Langit Jingga, kemudian dari Arif Rahmatullah, kemudian juga dari Sri Mariana. Intinya kalau kita memotret street itu, mendapat ibaratnya tadi seperti Pak Pinto menunggu mencari momen-momen puncaknya itu di dalam seperti apa gitu kan. Dan kemudian juga ada pertanyaan itu, apakah objek di dalam street dan human interest itu, apakah wajah objek itu harus terlihat Pak gitu. Bolehkah jika di-capture hanya bagian tubuhnya saja gitu. Ya. Kita kembali ke definisinya ya, street fotografi itu bisa manusia, bisa bukan manusia, sehingga bagian dari manusia pun tidak masalah. Iya. Ya seperti itu. Jadi boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Yang mau motret siapa? Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari. Oh, ini ada pertanyaan tentang apa ini ya? Tentang Abdul Aziz bertanya, kalau alumni Kagama punya koleksi foto street foto dan human interest, dikirim kemana? Mungkin ada Facebook-nya ya. Nanti bisa diupload di Facebook Kagama Fotografi juga, ya bisa sharing di situ. Kemudian ini ada, kalau memotret momen di dalam posisi kita lagi di mobil nih Pak, ada pertanyaan dari Mas Heru Susetio. Mobilnya tidak boleh berhenti. Motretnya itu bagaimana kalau mobil di dalam mobil berjalan gitu. Yang jelas shutternya dipijit satu itu. Ya. Kemudian kita ingin efek gerak apa enggak. Kalau enggak efek gerak, shutternya bikin cepat.
250 ke atas. Kalau mau terlalu kencang ya bisa lewat jendela dan sebagainya. Ya. Cuma pada saat lensa kita terpasang lensa polarizer ya, polarizing filter ya, atau orang sebut sekarang CPL, itu hati-hati karena banyak kaca mobil itu yang juga polar. Nanti apalagi ada kaca filmnya itu akan belang-belang seperti pelangi. Jadi dilepas saja itu lensa filter CPL-nya. Polarizernya ya. Ya, saya pernah juga itu Pak mengalami itu. Jadi ada pelangi di lensaku gitu. Seperti itu. Jadi itu harus dilepas ya Pak ya. Lepas saja. Tapi kalau kita memungkinkan buka jendela, ya buka aja jendela. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Rahmat. Apakah etis kita ngasih tips ke seseorang yang kita potret Pak? Kalau saya jarang, karena itu kasihan orang berikutnya. Itu jadi kebiasaan. Seperti di banyak tempat di Indonesia ya, orang kubu misalnya ya, itu dari tahun zaman film pun dia sudah langsung minta duit untuk difoto, karena ada orang yang mungkin buru-buru pengen dapat foto, sini saya foto, saya kasih uang. Itu hal yang kurang mendidik, karena mengubah tradisi orang yang dari non materialistis menjadi materialistis. Masyarakat tradisional itu sebenarnya kan non materialistis. Di Papua itu, di pasar, di keramaian itu diwanti-wanti, Pak motretnya dari mobil aja ya. Oh ya, nggak masalah, karena kayak di daerah atas ya, misalnya Wamena, kita motret di pasar, nanti begitu cepret itu orang datang, dia kelihatan satu kepala 5.000. Iya. Kan ya lumayan gitu. Seperti itu. Jadi saya biasanya kalau memang itu saya bisa cari orangnya lagi, saya mungkin akan cetakkan. Nanti saya datang ke situ lagi bawa fotonya. Itu untuk berikutnya jadi lebih mudah. Benar, Pak. Atau kalau dia jualan sesuatu, kita beli sesuatu dia. Ngobrol, kita beli, habis itu izin motret, nggak bayar boleh nggak? Kalau nggak boleh ya saya nggak akan foto. Iya, benar. Komunikasi ya Pak ya, pendekatan. Ya, pendekatan. Ya, itu mungkin teman-teman di sini kenal dengan Om Don ya. Iya Pak Don. Teman-teman saya jalan juga dari zaman mahasiswa ya, saya banyak belajar dari foto beliau juga. Itu di Baduy Dalam itu. Kalau dihitung dari awal beliau datang ke sana sampai sekarang, barang yang dia bawa dikasih ke anak-anak, dikasih ke orang itu biasanya permen sama ikan asin ya. Di daerah tinggi kan ikan asin itu barang mewah. Iya. Itu bawa itu. Itu mungkin kalau dijumlah itu 2 ton aja ada. Ya, karena ada masa dia setiap minggu ke sana. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ini jangan di ini ya Pak ya, jangan sebaiknya ya, bukan jangan sebaiknya dalam berupa barang ya Pak ya, daripada uang ya. Nanti menyusahkan orang lain yang ingin motret. Ya, apalagi yang mau motret jurnalis kan dia jadi susah banget pekerjaannya. Benar Pak. Benar. Ya seperti itu. Oke, boleh kita lanjut lagi Pak materinya Pak? Ya ini tadi mungkin orang juga sambil baca ini ya. Jadi sudah ngobrol dulu sehingga udah santai foto. Ini distorsi optik ya, dengan kondisi normal bahasa tubuhnya kurang enak, saya tarik aja. Jadi melebar gitu malah lebih menarik ya. Ini juga kondisi ini di belakang sana sinar matahari terang banget, tapi ternyata masih bisa diatasi dengan komputer saat ini. Kusamnya hilang ya. Dengan tulis. Kemudian perbedaan ini juga ini orang beraktivitas kelihatan sandalnya. Kemudian ini ada orang tidur ini di kapal ya. Itu juga bisa menarik. Kebetulan bajunya juga inline dengan senada Pak ya. Ya, senada. Nah ini juga mungkin bisa punah semakin lama makin
sedikit orang menggelar wayang kulit, itu kebetulan juga kita tunggu momen yang tidak sekadar hanya motret wayang ya. Nah, ini ada aktivitas di sini, ada orang sedang motret di situ pakai handphone kayaknya, dan saya foto. Jadi saya duduk nunggu gitu. Kemudian ekspresi juga, ini mata saya tunggu sampai ngelihat, berharap cepat-cepat selesai isi air minumnya itu. Ya. Ini juga ekspresi orang tidur di stasiun, mangap. Naik gitu. Gunung nih jangan-jangan nih Pak. Apa? Habis naik gunung nih jangan-jangan nih, lelah sekali kelihatan. Iya mungkin. Nah. Bawa ransel, bawa ini ya. Seperti itu. Nah, ini juga berharap orang beli ya. Jadi lingkungannya kelihatan dia jualan apa. Kebetulan ada tulisannya simpati ya. Mencari simpati dia. Ya. Nah, ini juga selesai pasar, karena pasar di sini kan mulainya dini hari ya. Anak ini kecil Pak Pintong, Lok Baintan ya? Iya, Lok Baintan ini. Seperti itu. Ini juga dengan jarak yang dekat, kalau sudut lebar itu nggak jadi masalah, lingkungannya tetap kelihatan. Ini di pasar barter di Wulandoni, ya. Lembata, Pulau Lembata. Mereka pakai barter, jual belinya pakai barter, dikasih waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu boleh pakai uang. Tapi kalau pada saat kondisi barter, ada orang beli pakai uang, itu disita. Oh, gitu. Petugas. Ya, disita. Menarik juga. Nah, ini beberapa frame ya. Ini pas ada acara unan-unan ya di Ranupane ya. Ini acara yang sekian tahun sekali. Mereka orangnya itu kaya-kaya, dilihat dari ini perhiasan keluar semua ini. Gelang, rantai gitu, gede-gede kayak gitu. Bahkan anak kecil juga anting ini. Tapi ada satu yang ini kekinian lah, pakai jam digital seperti itu. Iya. Gabung jadi satu, ceritanya kan akan menunjuk apa bisa jadi cerita. Ini batu di genangan gitu kan, ya juga. Ini street foto juga, jadi nggak ada orangnya sama sekali. Iya, iya Pak. Ini kan seperti negeri di awan gitu. Nah, ini tokoh kartun juga. Mungkin sekian tahun lagi sudah orang nggak kenal ini siapa foto. Juga ini apa? Ayam warna-warni. Ayam yang diwarnain ini ya. Ini di tepi jalan juga orang bikin tembikar gitu. Di Kalimantan Selatan. Ini juga sepak bola, tempatnya nggak umum ya, artinya berdebu, hampir nggak ada rumputnya, tidak pakai seragam. Gitu. Nah, ini ikan, wajarnya kan utuh ya, orang beli ikan ini cuma separuh. Ini kepalanya. Ya, karena ini di pasar barter, karena dia barter, barternya dia hanya cukup untuk separuh ya, otomatis dia membawa cuma separuh. Iya, benar. Lalu ini keran juga wajarnya ke bawah, dia naik, nggak tahu buat siapa itu. Ya. Buat minum ini. Anti gravity ada di situ. Nah, selektif ya, bisa berarti menunggu momentum saya. Yang ini pandangannya sendiri-sendiri, belum satu ini. Sekarang bertiga sama penjualnya juga udah melihat satu hal yang sama. Itu juga ini nggak tahu sholat atau apa ini kok tangannya gitu di situ. Ini sebenarnya sama anaknya ya, dia nunjukkan itu apa ini di kapal ya, penyeberangan ke Pulau Weh ya. Pulau Weh di Aceh sana apa Sabang. Terus ini juga nunggu sampai ada kayak seolah-olah frame ya. Dari kaca nih Pak ya? Ya, kaca di
Airport Soekarno-Hatta. Iya. Juga ya anak-anak kecil di La Malera ya, dia berharap nantinya jadi Lamapa atau penumpang paus ya. Setiap hari mereka latihan di sini sepulang sekolah gitu. Ya, tinggal tunggu di situ dapat menarik. Kalau ini di Papua anak kecil bekerja mengumpulkan kayu ya. Kayu di jalan raya gitu. Saya rasa terlalu di tengah, tapi kebetulan karena ini cukup di pelosok, jadi aman-aman aja buat dia. Iya. Ini di Rumah Panjang di mana Kalimantan Barat ya, di Sungai Utik itu. Anak kecil ini kok sering ngumpul di situ karena siang hari listrik dulu nggak masuk ke rumah ya cuma di luar ini apa di salasarnya itu. Mereka ternyata nyetel video di situ pada nonton anak. Kalau ini di Kalimantan Tengah, kebetulan di apa lapangan itu ada orang jualan apa bubble gini. Anak-anak pada ngejar-ngejar. Tentunya saya ambil foto ini tidak hanya satu-satu ya, bisa banyak ya. Nah ini untuk contoh kan saya lihat di satu, nggak masalah. Ini juga ya anak kecil malu-malu di foto ya. Tuh. Kalau ini orang dilirik orang baru selfie gitu di pasar apa pasar di ya tempat penjualan makanan ya ini sebelum pandemi ini di Lombok sana di dekat pantai. Pak Pinto biasanya kalau nunggu momen itu berapa lama, Pak? Oh, enggak mesti, tergantung. Kalau nunggu apa di wildlife itu ya bisa seharian kan? Iya ya. Iya. Makanya perlu riset. Kalau burung segala itu nggak bisa dikejar, kita harus tunggu. Dia pasti lewat situ jam apa. Jadi kita harus tahu jadwal mereka. Kita tunggu. Nah, kemudian foto-foto yang bisa saling berhubungan ini seperti saya katakan tadi ya. Ambil ini di jalan di Aceh yang jalan adalah sapi. Ini di Papua yang jalan di jalan raya itu sapi cebol ya, alias babi ya. Jadi beda ya, beda tempat, beda ini ya, beda binatangnya. Tapi kok kebetulan sama-sama dia melawan arus ya ini di jalan di kanan ya. Dia jadi mungkin dia apa setir kiri dia bukan setir kanan. Ini juga di Papua ya. Nah kalau sudah ada sapi cebol di tengah jalan gini ya udah nggak bisa apa-apa. Ngalah Pak ya. Ini di TPA di sana kalau di sini kan sapi kebetulan ini tak cari yang sapi nggak ketemu jadi dia sendirian. Nah, bisa babi. Wah, keren-keren, Pak. Ini ada becak juga di Papua ya. Di Wamena. Wamena ini Pak ya. Pasar apa namanya? Jiwika ya kalau nggak salah ya. Namanya. Iya. Ya. Kalau yang ini di Aceh ya jualan ikan. Iya, iya. Di Papua juga. Jadi yang ini bisa jadi human interest, bisa street foto juga. Ini juga ya human interest ya. Dari pasar bahwa apa itu banyak banget ya. Juga di Papua ya. Orang jualan tas ya. Tas itu jualan. Noken ya. Noken tapi sudah pakai nilen ya. Iya. Yang pakai sintetis ya. Ya, kalau yang pakai alami itu mahal sekali sekarang. Kalau yang dari pakai apa ya, akar anggrek kalau nggak salah ya. Ya, batang anggrek ya. Batang anggrek sekarang mungkin sekitar 7 jutaan itu satu. Iya ya, mahal sekali. Sini apa? Tomat mereka kan pilah satu tumpuk gitu. Iya. Jadi kalau beli ya harus satu wadah itu.
tidak bisa 1,5 itu nggak bisa. Iya benar-benar. Ini saya kalau ke Papua nih ngeliat ini Pak ya, gatel gitu karena ini kan bumbu-bumbu buat ikan kuning itu Pak ya. Ini segar-segar sekali di Papua itu. Ya, ini di pasar mama-mama ya, di Jayapura. Nah, ini pedagang apa? Pinang. Pinang. Di sana kan Pinang itu waduh, konsumsinya banyak sekali ya, di pasar ya. Kebetulan saya minta izin boleh, malah ketawa action gitu ya. Oke. Nah ini yang kiri ini di Sumba ya, itu pencari kerang air tawar. Ini risikonya sangat tinggi karena di sungai ini ada buaya juga. Waduh. Ya, ada buaya. Jadi kerang itu di sana disebut helir namanya. Kerangnya besar-besar, hitam, gitu, bulat. Enak sekali, sama sekali tidak amis. Ya, enak banget. Tapi mereka punya keyakinan kalau mereka tidak pernah ganggu buaya, nenek-nenek mereka sampai 7 turunan ke atas tidak pernah ganggu buaya, dia nggak akan diserang buaya. Punya keyakinan itu. Keyakinannya gitu ya. Ya, makanya setelah nyebrang sungai itu dengan entengnya gitu. Tapi memang dulu jarang ya. Sekarang mulai ada yang orang diserang-serang buaya gitu. Karena mungkin ini ya Pak ya, cadangan makanan mereka. Ya, betul, habitatnya berubah. Ya, seperti itu. Kalau yang ini juga dia peduli dengan lingkungan ya. Ini di Sulawesi Tenggara, di Kolaka, Pulau sana. Dia melihat bahwa orang-orang di sana itu ambil madu hutan itu dengan enaknya ambil-ambil menghancurkan sarang. Dia takut kalau punah, sehingga dia di hutan itu dia bikin semacam penampungan lebah. Jenis-jenis, dia punya 5 jenis lebah kecil-kecil itu, ditangkar di situ. Supaya dibudidaya sendiri ya Pak ya. Kenapa? Dibudidayakan gitu. Iya, tapi di hutan. Ini masuk sini pakai jalan kaki, pakai off-road segala, nyebrang sungai. Wah. Ya, ini di Sulawesi. Nah, ini juga human interest ya. Ini di suatu festival potong gimbal ya, di Dieng. Dieng ya. Nangis. Oke, kita selingin pertanyaan lagi nih ya, Pak ya. Boleh. Monggo Pak, minum kopinya dulu Pak. Ini saya bacakan dulu nih pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Jogja Nurholik. Pada kondisi daerah bencana seperti pengungsian, bagaimana tips untuk memotret penyintas agar menjadi foto yang membawa harapan, bukan menjadi kesedihan, gitu Pak. Jadi kalau bencana, ya. Prinsipnya sebenarnya kalau kita bikin foto-foto manusia ya, apalagi yang bencana itu, kalau itu tidak akan memberi manfaat mereka, mending tidak usah. Saya bencana jarang sekali mau motret, kecuali ada permintaan untuk ngemis. Artinya apa? Foto saya digunakan untuk penggalangan dana. Saya baru berangkat. Saya nggak pernah motret bencana. Nggak pernah. Karena itu sesuatu yang menyedihkan ya. Tapi kalau motret mungkin bekas kena bencananya, saya usahakan tanpa orang yang sakit, orang yang sedih dan sebagainya, kosong mungkin. Nah itu saya akan foto. Ya. Tapi kalau untuk keperluan mencari dana, saya mau. Saya beberapa kali diminta foto untuk orang ambil cari dana di Amerika, di Singapura, di Jepang gitu. Kontak saya butuh foto ini untuk cari dana. Dan waktu dulu gempa Jogja, Merapi juga, ya saya bikin foto. Tapi kalau secara pribadi saya nggak suka motret kecelakaan, bencana, itu saya nggak suka, karena itu nggak ada gunanya buat orang lain dan lagi untuk korbannya.
Ya seperti yang dilakukan TV-TV sekarang di sini kan, orang gantung diri diberitakan, itu gunanya nggak ada buat orang lain. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin sudah menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Unisa Sylvia. Kemudian street foto seperti apa sih yang bisa dijual gitu Pak? Nah, itu pertanyaan. Foto yang dibeli orang, saya bisa dijual. Yang berani membeli ya, artinya kalau sebenarnya street foto yang bisa dijual itu yang sesedikit mungkin bisa punya masalah hukum. Jadi kalau orang pun nggak terlihat secara jelas ini siapa. Ya. Di beberapa negara selama orang itu samar itu kita nggak perlu model rilis, sehingga orangnya kalau jauh kecil-kecil nggak masalah. Iya, iya. Kemudian karena street foto tidak melulu pada orang, ya bisa aja, misalnya anjing jalanan dan sebagainya kan bisa ya, atau benda-benda yang di situ yang mungkin kakinya aja gitu Pak ya. Ya, tapi kalau kakinya pun itu bisa ciri khas, ada ciri khasnya, itu bisa dituntut orang juga. Dia bisa membuktikan bahwa ini saya, itu bisa dituntut. Iya, benar. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak terpaku hanya orang street fotografi. Ada masuk merek juga itu nanti bisa jadi masalah. Iya, merek sepatu, merek ini ya. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Dani. Pak, tanya nih, saya suka memoto backlight. Kalau memotret siluetnya pas, nilai estetikanya keren banget. Nah, foto backlight bisa nggak dianggap foto gagal nggak sih? Foto backlight bisa dianggap foto gagal nggak sih, Pak? Gitu. Oh, foto backlight itu bisa dianggap foto gagal atau memang memang ada teknik sendiri gitu, Pak? Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Justru backlight, kalau kita motretnya benar, kita tahu teknisnya, itu biasanya lebih dramatis dibanding foto yang front light. Backlight, set light itu bisa dramatis. Teksturnya akan kelihatan. Motret di dalam gua itu harus backlight atau side light. Kalau lampunya atau flashnya searah dengan kamera, itu tekstur dari gua itu nggak akan kelihatan. Jelek pasti. Jadi gagal tidaknya tergantung fotonya seperti apa ya. Jadi kita mau cerita tentang kelelawar ya, katakanlah kelelawar, kita foto backlight. Tapi kelelawarnya samar dengan benda lain yang akhirnya bentuknya apa sih ini kelelawar? Katanya kelelawar kok ini seperti anduk dicantelin gitu kan ya. Itu gagal. Kalau apa yang mau kita ceritakan, kita sampaikan, orang bisa tahu, ya nggak gagal. Ya. Jadi saya justru senang memotret secara backlight. Dan saya jarang pakai flash. Jarang. Karakternya lebih menonjol Pak ya kalau backlight itu ya. Iya. Oke, kemudian satu pertanyaan lagi, kemudian kita lanjut lagi Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Melani. Mau tanya Pak, seringkali street fotografi dengan human interest dikategorikan yang sama. Kadang juga menempatkan seperti street fotografi dikatakan HI maupun sebaliknya. Nah, jadi apa perbedaan sesungguhnya dari? Nah, ini tadi perbedaan HI dan street itu apa, Pak? Mungkin tadi di depan kan telat berarti. Kan tadi udah dijelasin. Telat, ya. Jadi bedanya HI sama street itu apa gitu. Ya. Ya. Jadi kalau street itu pasti dia harus candid dan di public space. Kalau human interest bisa di tempat pribadi, ruang pribadi, dan harus ada manusia. Tapi dengan syarat dia sedang berkegiatan dan ada interaksi dengan yang di lingkungannya, dan kegiatannya itu untuk supaya kenyamanan hidup, artinya bekerja, olahraga, dan sebagainya, beraktivitas. Kalau foto ditata-tata itu staging foto, itu bukan human interest. Intinya sebenarnya di street itu adalah lebih cenderung ke candid, Pak. Ya, candid. Karena definisinya seperti itu.
kembali ke definisi aja paling gampang. Jadi itu kunci yang paling gampang untuk diingat ya, Pak ya. Iya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi Pak materinya. Mungkin biar sedikit lagi kali Pak ya materinya ya, dilanjut lagi. Ya. Ini contoh apa human interest ya sebenarnya, tapi dari beberapa orang ya. Ini di mana nih Pak? Tuban. Jadi di sana itu keunikannya mereka kapas nanam sendiri, mereka bikin benang sendiri, lalu nenun sendiri. Sangat sulit mereka dikasih benang itu untuk mengerjakan pesanan itu hampir mustahil, nggak mau mereka. Oh iya. Dia pakai benang sendiri. Padahal harganya juga sama, misalnya kita ini, bahkan lucunya itu kalaupun mau pakai benang kita, harganya seperti dengan benang mereka. Nggak tahu kenapa itu. Tapi konon katanya karena susah kalau benang-benang yang apa dengan mesin bikinnya. Iya. Karena mungkin udah setelannya itu udah ini ya Pak ya, udah standar dari kebiasaan. Iya. Kebiasaan. Mungkin. Gitu. Ini di Kalimantan Barat ini mereka melepas padi ya, bulir padi, diinjak-injak, ini istrinya juga di bawah ini. Oh ini ya. Ya, jadi ini mereka buat pegangan ya nih ke atas. Di rumah panjang, di selasarnya rumah panjang mereka bikin ini. Ya ini tidak permanen, jadi ditata di situ, dia pegangan itu injak. Oh, jadi nanti padinya jatuh ke bawah Pak ya? Iya. Bulirnya. Ya. Betul. Ini di pasar di Kalteng ini. Jadi pakai sudut lebar itu lingkungannya masih kelihatan tanpa orangnya tahu bahwa dia dipoto. Kan baunya minta ampun di sini. Ini dikasih Pak Don buat ini Pak. Apa? Buat hunting. Bekal hunting Pak Don. Bawa ikan asin. Kalau ke Papua bawa sirip pinang Pak ya? Sama tembakau. Ya, tembakau ya. Ini di Jambi ya, ini mereka bikin lemang ya. Ada acara jadi bikin lemang ya. Acara ini momen apa nih biasanya Pak? Lebaran. Ya banyak lah, pokoknya yang upacara-upacara tradisional itu dia bikin. Kalau yang kanan tradisional, kalau yang ini, kalau itu salah satu tradisi. Kalau ini ladang ya, ladang. Jadi seperti tanam padi gitu ya? Nah, ini bubur apa tadi Pak namanya Pak? Bubur arak. Ayak, karena diayak. Ini ada ayaan di sini. Oh, ya, gosok-gosok gini, ya, gosok-gosok gini, ya, akan jatuh. Nah, bawahnya air panas. Jadi seperti cendol, ya, seperti cendol. Oh, gitu. Ya. Ini juga rumah ladang, rumah di ladang. Ini suasana di pasar pasar barter yang tadi itu di Wulandoni, ya, di Lembata. Yang Lembata ya. Ini saat mereka datang bawa barang-barang untuk barter di situ, berdagang ya. Bis mereka itu truk yang dijadikan seperti ini, barang-barang turun. Setelah selesai pasar, mereka barang-barang yang mau mereka bawa pulang sudah ditata di sini, mereka nunggu bis ini. Oh, keren. Ini juga yang dia bawa adalah ikan paus ini, potongan-potongan ikan paus. Oh, jadi ini udah diasap ya Pak ya? Iya, ini gantung-gantung ini bisa sampai berbulan-bulan bahkan setahun mereka. Karena itu pengawetan alami ya. Ya dibagi seluruh desa kan.
Nah, ini di sini tempat pertemuan orang pantai dengan orang gunung, orang Muslim dengan orang non-Muslim itu di sini. Ini bahasanya ada beberapa bahasa, tapi mereka pakai bahasa Indonesia akhirnya. Jadi orang gunung menukar hasil pertanian dengan hasil nelayan di sini. Ini juga di sana pakai blind shot ya dari bawah gitu foto. Ini waktu ini motretnya pakai kamera apa nih Pak? Pakai kamera digital. Ibaratnya kan bisa low angle-nya asik banget gitu. Ya karena sudut lebar ya. Sudut lebar. Seperti itu. Sebenarnya kamera apapun bisa. Asal kita mau baca manual book-nya, kelebihan kelemahan dia akan tahu. Sekarang malah saya banyak bawa pocket kemana-mana, enteng. Benar. Kadang ini ya masyarakat itu juga kalau ngelihat kamera besar itu ada shock juga Pak ya. Iya, apa ini? Melihat kita langsung curiga. Ya. Pernah juga itu saya ngajar di Sumba Timur itu anak-anak kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP kalau nggak salah ya. Pas hunting bareng keluar itu saya kebetulan bawa tele ya panjang gitu. Lensa Pak Pinto dikasih kasih perban, warnanya putih kan. Lensa Pak Pinto dikasih perban. Aduh. Kaget semua gitu. Ini juga orang sudah komunikasi dulu sehingga enak di foto. Ini ada teman motret. Ekspresinya juga natural ya Pak. Nah, kalau saya biasanya suka nyolong-nyolong gini atau penting ada ceritanya. Ini perjalanan kadang-kadang sampai masuk segini ya karena jalannya itu lembek sekali, kadang-kadang off-road seperti ini. Kadang-kadang juga harus terbang seperti ini. Tarik itu Pak ya? Apa? Ditarik itu airnya? Enggak, ini jalan lewat. Bisa lolos. Itu. Ambles bisa. Ya. Ini biasanya kalau gagal mereka pasang rantai. Iya. Gitu. Merauke ini. Merauke ya. Ini juga momen-momen yang ini ya Pak ya. Apa ya? Decisive moment juga nih Pak ya. Iya, karena ini kalau tidak tepat waktunya kita nggak akan dapat bayangan ini karena arah matahari kan berubah kan. Iya. Ya. Ini letak posisi duduk juga menentukan. Iya, posisi membawa prestasi itu. Posisi menentukan prestasi. Menentukan prestasi. Harus dipelajari juga nih duduk kiri apa duduk kanan ini. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin ini materinya habis ya di sini.